kita seminarnya hari Jumat ya? Ya Pak, Jumat 8 Oktober. Oktober. Dari yang tarian. Oke, saya cek satu-satu dulu. Erdiani udah selesai enggak? Udah, Pak. Udah ya? Iya. Kemarin signalnya signal yang mana nih? Signal saya atau signal kalian? Halo? Punya Bapak dan punya Pak. Yang lainnya aman, Pak. Aman ya? Ya, Pak. Soalnya gambarnya tidak putus-putus, punya Bapak yang putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Kok di sini bagus ya? Harus saya tukar ke tethering. Karena saya ke kantor ini. Saya nggak di rumah. Iya. Yang lainnya aman sih, Pak. Aman ya? Iya. Berarti saya mesti masuk tethering ini kalau gitu. Iya, Pak. Sudah jelas? Sudah jelas? Putus-putus Oke, Pak. masih? Udah? Aman, Pak. Aman. Aman ya? Oke, Ya. jadi berarti memang karena signalnya di kantor ini yang nggak benar. Saya pakai tethering lumayan. Oke, jadi Cindy udah selesai ya? Cindy malah sudah menyiapkan PPT dia. Asnah sudah ya? Sudah. Agustinus udah tadi malam ya? Tadi malam atau kemarin ya? Kemarin, Pak. Sudah. Kemarin. Agustinus sudah. Oke. Udah kemarin, Pak. Sudah ya? Suaramu nggak kedengaran. Siswati sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke, mantap. Akila? Sudah, Pak. Sudah ya. Taryanto tadi malam baru selesai. Dia putar balik terus Taryanto nih. Udah Taryanto ya? Udah kan? Loh, Taryanto nggak dengar kali? Ya, udah Pak. Udah semalam Pak. Udah diperbaiki Pak. Iya Pak. Ke Iya Pak. Betty? Ya. Betty sudah? Udah, Pak. Oke. Kok ada Betty dua ya? Betty Kristiani sama Betty Nur ini? Ya, Pak. Ada dua Pak nama Betty. Yang satu panggil Kak Kristiani aja. Hah? Kemarin nggak ada dua Betty, kok sekarang jadi apanya yang kemarin Kristiani sama Betty gitu ya? Pantas saya bingung kemarin ini yang Betty yang mana ini karena fotonya nggak saya lihat. Oke, Betty sudah oke. Betty Nur lah, Betty Nur udah. Oh, udah Pak. Udah ya, udah mantap. Erdiani, tadi saya tanya Erdiani udah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Agustinus sudah kemarin. Terus apa mau kita bahas lagi hari ini? PPT, Pak. Hah? PPT. PPT. Oke. Saya kembali dulu
ke RA-nya dulu. RA-nya dulu. Coba perhatikan lagi yang saya nggak tahu itu si penguji kita siapa ya? Si siapa? Si Pak Iwan, Pak. Pak Iwan itu di mana dia? Keuangan, Pak. Hah? Keuangan. Keuangan sebagai apa di sana? Kepala atau sebagai Kepala, Pak? Kepala keuangan ya? Ya. Apa BKAD ya, Pak? Apa? Ya. Oke, jadi saya mau coba kalian nanti baca pelan-pelan dari bab 1 atau dari lembaran atas lah itu nanti perhatikan. Ada yang redaksinya saya minta itu redaksinya kalian punya itu udah baik semua gitu. Jangan ada yang redaksinya yang masih compang-camping gitu. Nanti perhatikan satu-satu lagi sebelum itu nanti dikirim. Rencananya ngirimnya besok atau hari ini ya? Hari ini, Pak. Jam berapa dia minta? Hari ini terakhirnya, Pak. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak Farudin. Oke. Pak Farudin, hari ini jam berapa di store itu RA mereka? Suaranya masih belum kedengaran, Pak Farudin. Oh, sorry, Pak. Kemarin suatu rapat dengan para penguji kita, Pak. Mereka itu secepatnya dalam arti paling tidak Kamis pagi itu mereka udah baca gitu sebelum. Kamis pagi berarti hari ini. Berarti hari ini sudah harus kirim. Kalau sudah clear semua bisa, Pak. Clear semua. Ini sepertinya sudah clear, tapi cuman RA-nya aja, nggak ikut PowerPoint ya, cuman RA aja ya. RA-nya aja. Oke. Cuman para penguji itu, Pak, ada yang minta by manual, ada juga. Itu dia, itu kebanyakan. Itu kebanyakan itu penguji karena gimana ya, baca di HP di laptop itu agak susah. Gitu. Ya, itu yang susah. Ya, apalagi yang sudah umur 50 ke atas, 40 ke atas itu susah. Itu kejadiannya, Pak. Ya. Itu yang repotnya. Memang pada umumnya begitu, lebih enak, nyaman, fisiknya kelihatan gitu. Ya. Oke, nanti saya sampaikan kepada mereka itu biar mereka ngeprint hari ini. Ini kan ya, Pak. Selesai jam 9, nggak sampai jam 9 lah. Ini udah selesai semua biar di print. Berarti yang print siapa ya? Yang negara atau mereka masing-masing, Pak. Terus ngirimnya gimana dia? Ini kan di lokasi mereka ini semua. Enggak, Pak. Mungkin bisa dari perwakilan ketua kelompoknya juga bisa, Pak. Oh, iya. Ini pada nggak di skado semua kan? Enggak, Pak. Itu dia. Coba nanti disikapilah gimana itu nanti cara penyampaiannya. Oke, terima kasih Pak Farudin infonya ya. Oke, Pak, lanjut Pak Osman. Iya, oke. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi dia minta, Pak Farudin minta itu print out. Nah, sekarang siapa yang mengorbankan diri? Karena itu file yang dikirim ke kawan yang ada di Skadau, di print ulang gitu. Itu paling tidak berapa lembar itu, 60 atau paling rendah ada 60 lembar itu. Nah, sekarang siapa yang ada relawan lah, volunteer Pak, yang bisa. Ya, gimana? Ngirimnya kemana, Pak? Loh, ke kantor. Kan katanya minta file. Oh, Pak, karena izin Pak Osman. Ya. Kebetulan mereka yang kelompok satu yang itu kutnya Bapak ini, kebetulan pengujinya minta by WA, Pak. Jadi aman mereka. Oh, minta by WA, nggak jadi print out. Yang kelompok si Arianda di kelompok satu ini nggak minta print out. Yang di kelompok 2 saja yang minta print out. Oke, berarti kalian tidak masalah ya. Makasih Pak Harudin. Nah, berarti kelompok kita tidak masalah, berarti kirim via WA ke penguji. Itu ke penguji atau ke Pak Farudin dikirim? Atau Pak langsung ke pengujinya, Pak. Sudah saya beri ke Pak Arianda, ketua kelompoknya kemarin, Pak. Kontak person pengujinya. Oh, berarti udah ada nomor WA-nya sama kelompok ya? Udah. Oke, ya. Terima kasih Pak Farudin. Ya, Pak. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu minta dikirim nanti ke pengujinya. Ini ada catatan. Kalau di WA itu, saya nggak tahu ya, WA kalian atau memang di laptop kalian. Kalau masuk ke WA itu, susunannya berantakan. Ya, Pak. Jadi hancur ya, Pak.
Hancur. Jadi maksud saya kalau mau kirim aja PDF. Jadi kirim PDF aja, biar tidak ada hancur dia, biar tidak berantakan. Jadi buatkan ke PDF dulu, baru kirim ke penguji, biar jangan berantakan dia. Jadi periksa lagi satu-satu, nanti jadi bahan. Wah ini kenapa? Kalau dilihat di WA, dilihat di HP, loh ini kenapa? Kok bab 2-nya naik ke atas? Nah itu dia, itu yang nggak nyaman. Padahal kalian penulisannya sudah benar, tapi di WA yang tampil itu berantakan gitu. Misalnya daftar pustaka, kemana-mana itu, nggak lari kemana itu, hurufnya apa, itu yang repot. Gitu. Jadi kalau bisa sekarang, nanti itu kalian buatkan tulisan itu ke PDF semua. Jadi baru kirim ke penguji, gitu ya. Oke. Nah, saya minta nanti coba pelan-pelan dibaca dulu dari awal sampai akhir, baik di lembaran pertama itu masalah nama, penamaan dari penguji. Takut nanti salah lagi, nggak nyaman, nanti dikoreksi lagi waktu dalam seminar. Yang kedua, kemarin itu si Taryanto itu ada, oke, udah isu yang diangkat itu sudah ketemu. Tapi muncul di bawah itu, saya nggak tahu itu ada gagasan kah atau masalah prioritas gitu. Jadi masalah prioritas itu tidak ada dibuatkan dalam matrik. Ya, yang ada itu isu, identifikasi isu yang 4 itu, terus isu yang diangkat yang diambil dari 4 isu tadi, terus gagasannya. Nah, jangan ada nanti masukkan lagi di situ. Ada yang membuat kolomnya, siapa ya kemarin yang buat kolomnya? Cindy atau si Swati itu? Ada dibuat di situ pemecahan masalah. Ada, oke nggak apa-apa dibuat di situ pemecahan masalah. Tapi tetap juga yang 4 itu dibuat di situ. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada kepalanya, tiba-tiba muncul apa pemecahan isunya. Gitu. Oke, nanti diperhatikan. Terus daftar pustaka kemarin sudah pada oke semua saya lihat. Dan perhatikan lagi kembali yang di bab 4 itu latar belakang data. Jadi kalau namanya latar belakang bentuk data itu, kalau bisa data itu bentuknya tabel. Gitu. Jadi kalau narasi itu boleh, tapi narasinya harus lengkap. Narasinya berapa jumlahnya, tahun berapa, bulan berapa, di kelas berapa, harus jelas. Jadi berapa yang nggak lulus, harus jelas semua. Kalau misalnya tidak bisa menarasikan itu, buat aja tabel. Gitu. Namanya ini, kepala tabelnya tabel kelulusan ini, namanya yang lulus, yang tidak lulus, yang remedial apa gitu. Jadi bentukkan latar belakangnya. Oke, itu yang bab 4. Bab 3-nya sudah oke kali lihat kemarin karena konsep dasar ASN, ada yang bikin konsep dasar ASN, ada nilai dasar ASN, sama saja. Tapi yang jelas subbabnya itu adalah subbab yang pertama itu adalah identifikasi nilai dasar aneka. Terus yang kedua itu identifikasi peran dan kedudukan ASN. Oke, itu kemarin sudah pada oke. Yang bab kedua itu gambaran umum organisasi. Gambaran umum organisasi, saya nggak tahu apakah semua sudah ada nilai visi misi di itu. Ada tugas pokok fungsinya, ada nilai visi misinya, ada nilai organisasi, ada nggak di tempat di profil organisasi kemarin? Sudah baca nggak? Karena kalau tidak ada, nggak mungkin kalian mengisinya kan kolom 6, 7 itu kan nggak mungkin. Gitu. Yang bab 1 itu latar belakang. Di latar belakang itu ada kalian buatkan di situ judul atau gagasannya. Kalau bisa judul dan gagasan itu di bold hitam, biar ketahuan, biar kita nampak. Oh ini dia judul dan gagasannya itu. Di keterangan itu tidak perlu ada judul. Itu kan kata pengantar itu tidak perlu ada judul. Karena masih ada di kata pengantar yang menyampaikan, yang membuat ada judul di kata pengantar, nggak perlu. Kata pengantar itu kan untuk bagaimana kita mengantarkan tulisan kita. Cukup judul itu di latar belakangnya, di alinea terakhirnya, tapi di bold aja lah. Coba nanti diperhatikan itu ya, karena masih ada kemarin ada yang kurang, yang nulis di kata pengantar ada judul, ada yang tidak di bold, itu bisa kelihatan. Oke.
Nanti pelan-pelan ini coba kita selesaikan, nggak lama lah, karena saya udah ngajar lagi nanti jam 9.30 ya, udah ngajar lagi. Saya selesaikan ini, itu dulu pesan saya untuk diperhatikan nanti. Sebelum itu diserahkan dalam bentuk PDF nanti ke penguji. Oh, yang kedua, kita masuk ke kita masuk ke PowerPoint, bahan presentasi. Kemarin kan yang saya bilang yang dinilai itu ada 5. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang dinilai itu ada 5 poin. Yang pertama itu adalah bagaimana hubungan isu ke masalah, ke kegiatan, tahap kegiatan, dan judul. Itu baca pelan-pelan, mungkin ada kata atau kalimat kurang pas, boleh dipaskan. Jadi misalnya isunya apa, penyebab isunya apa, gitu. Nah, terus sudah ada isu, ada penyebab isu, latar belakang penyebab isu, latar belakang isunya apa, cukup latar belakang yang isu prioritas. Tidak perlu latar belakang atau data pendukung isu yang lain, cukup satu. Yang kalian bikin sebagai isu prioritas itu sebagai latar belakang. Nah, cuman kalau ada sempat menuliskan itu, membuat latar belakang isu kedua, ketiga, keempat, tidak masalah. Cuman dilengkapi yang diperjelas itu adalah latar belakang daripada isu yang sebagai prioritas. Nah, jadi yang dinilai itu apakah ada benang merahnya, apakah sejalan itu isu ke masalah, ke kegiatan, ke tahap kegiatan, dan judul. Kemarin judul kan sudah kita sampaikan bahwa judul itu adalah masalah yang dipositifkan, ditambah fokus, ditambah lokus. Itu yang pertama yang dinilai. Yang kedua yang dinilai adalah jumlah kegiatan. Kegiatan itu saya harus lebih atau minimal 5. Ya, minimal 5. Mau 6, 7 nggak masalah, tapi minimal 5. Kenapa? Karena kalau 4 kalian bikin, itu nilai kalian masih 80. Saya maunya kalian itu nilainya di atas 90. Berarti kenapa nilainya 90? Harusnya di atas 5. Gitu. Kegiatannya. Tapi kemarin saya lihat tidak ada lagi yang kegiatannya 4. Ada 5 semua minimal. Yang ketiga penilaiannya adalah bagaimana kalian mempresentasikan RA ini. Baikkah? Lancarkah, terputus-putuskah, menguasai enggak penyampaian RA-nya. Yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kalian menjawab penguji. Saya udah ingatkan kemarin kalian, kalau menjawab penguji itu, tunggu selesai dia bertanya. Dari segi tata krama, biarkan dia selesai bertanya atau kemana-mana ngomong, atau ngawur kemana-mana ngomong, baru kalian jawab. Dan itu pun sesudah saya sebagai coach menyampaikan apa perlu diklarifikasi. Jadi jangan langsung tembak, ini Pak, gini-gini, enggak. Tunggu saya ngomong. Oke, Taryanto, ada yang mau diklarifikasi? Kristiani, ada yang mau klarifikasi? Itu. Kecuali penguji itu langsung minta jawaban. Ya. Kecuali dia minta langsung jawaban. Gimana nih Taryanto? Oke, langsung jawab. Bisa saya jawab, Pak. Tapi kalau dia belum minta jawaban, biarkan sampai habis. Baru saya menyampaikan klarifikasi. Karena kita nggak ketemu fisik. Gitu. Kalau ketemu fisik bisa saya jelaskan, karena kan cuma lewat di kamera aja, di online gitu. Jadi saya kekuasaan itu agak kurang gitu, karena kalian di layar sana, saya di layar sini, penguji di mana gitu. Kalau sama-sama di tempat, di ruangan kan enak, bisa saya komunikasi dengan penguji, bisa komunikasi dengan kalian. Tapi ini kan semua online, tidak ada, cuma berhadapan di kamera aja kita di screen laptop aja gitu. Jadi biarkan saya meminta kalian mengklarifikasi pertanyaan daripada penguji. Biarkan dia ngomong. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Tadi ya, pertama keterkaitan, kedua presentasi, ketiga menjawab, terus yang keempat kegiatan tadi jumlahnya harus 5, yang terakhir itu penulisan, yang kelima penulisan. Itu saya bilang tadi, kalian sudah benar nulisnya di laptop, di file, tapi compang-camping di AWA. Karena di situ ada penilaian khusus. Bagaimana kalian membuatkan dalam satu bentuk tulisan. Ada yang nanti E-nya terputus, ada yang macam-macam. Karena kolomnya kurang besar, jadi misalnya menyelesaikan, tapi menyelesaikan KN di bawah. Akan tak nyaman itu lihatnya. Padahal kalian sudah benar. Melihat di laptop itu sudah benar gitu. Nah, itu perhatikan satu-satu lagi karena ada penilaian untuk penulisan. Gitu. Ada penilaian untuk penulisan nanti sehingga ada 5 poin itulah menilai. Kalau misalnya semua itu di atas 90 berarti nilai kalian di atas 90. Jadi yang 5 itu harus di atas 90. Itu untuk saya. Tapi terserah kalian, nggak usah lah 90. Saya maunya 80 aja nggak apa-apa. Tapi saya prinsipnya kalau bimbingan saya itu harus fight bisa sampai di atas 90. Jadi kegiatan di atas 5, oke, udah di atas 90 itu. Penulisan saya bilang tadi, nah, kalau bisa itu ya bagus di atas 90. Jadi kalau dipukul rata semua nanti, jadi nilai itu 90. Kalau saya maksimal memberikan nilai itu 95 atau 96. Nah, tergantung nanti bagaimana kalian menyampaikan itulah. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah PowerPoint. Kemarin saya lihat PPT-nya si Cindy itu ada berapa lembar itu, Cindy? Kau buat 5, 6, 7, 8, berapa itu kemarin? Ada 7, Pak. Sebenarnya 7. cuma 6, tapi yang satunya tuh kayak ucapan terima kasih di akhir tuh, Pak. Oke, ya, itu dia. Maksimal lah di sana 7. Nah, tapi kemarin saya sudah lihat PPT-nya ya lumayan, ya bagus, baik ya. Jadi saya minta tadinya cuma 5, mungkin Cindy nggak bisa bikin 5 slide. Jadi slide pertama itu adalah judul. Ya, judulnya Latsar. Ya, judulnya Latsar, judulnya RA. Terus slide yang kedua itu adalah biodata kalian. Ya, biodata kalian yang kedua. Yang ketiga, slide isu dan pemecahan isu, masalah. Jadi slide-nya isu dan masalah. Itu slide ketiga. Slide yang keempat apa? Ini yang kalian buat diatur gimana? Slide keempat itu adalah kegiatan, tahap kegiatan, tapi masuk di situ anekanya. Ya. Misalnya di slide itu ada mau kegiatan 1, misalnya bisa di slide itu bisa berapa kegiatan di sana? 1 slide. Jadi 1 kegiatan itu ada di situ tahap kegiatannya, di situ ada nilai anekanya. Bisa kira-kira kan itu kan kalian sudah, saya yang komputer orang yang masih GGP komputer ini dia gitu. Kalau yang sudah lancar itu komputer kayak Cindy saya lihat sudah oke banget dia komputernya gitu. Kalau misalnya kayak Kristiani Betty yang berulang-ulang masih mau belajar gimana itu. Tapi isinya terserah kalian mau buat slide 1 kegiatan itu 1 slide kan ada 5 itu atau 6. Berarti tambahlah nanti kegiatan tambahlah slide-nya. Tapi kalau bisa kalian ramu bagaimana 1 slide itu bisa ada beberapa kegiatan, di sana ada anekanya, di sana ada tahap kegiatannya. Itu dia. Yang keempat, yang judul, terus biodata, isu dan masalah, yang keempat kegiatan. Yang 4 kegiatan, yang kelima itu apa? Jadwal. Jadwal pelaksanaan itu slide yang ke-5. Jadwal yang slide ke-5, di situ nanti kalian buatkan, jangan misalnya membuat
RPP tanggal sekian, jangan buatkan range. Belum tentu pada saat tanggal yang kalian buat itu nanti bisa ketemu dengan mentor atau kepala sekolahnya. Jadi buatkan range. Jadi dari awal kalian sudah terjadwal. Kira-kira tanggal sini sampai tinggal sini saya menghadap kepala sekolah untuk menghadap untuk konsultasi, kira-kira. Membuat RPP, misalnya saya merancang ini, rancangannya menarget itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Sampailah itu selama 3 minggu maksimal. Saya bilang 3 minggu maksimal karena kalian kan 1 bulan. Yang 1 minggu itu adalah persiapan atau pelaksanaan menyusun laporan aktualisasi yang di bab 5. Oke. Itu dia. Terus yang slide ke-6 yaitu tadi terima kasih. Mau kalian buat terima kasih di jadwal itu, boleh di bawahnya. Kalau mau nggak bikin terima kasihnya, oke di slide yang lain. Nah, cuman saya ingatkan kalian, coba itu nanti kan sudah ada PPT. Dicoba nanti di rumah, dicoba nanti belajar bagaimana itu mempersingkat waktu, bisa presentasi itu 10 menit. Jangan lebih dari 10 menit. Nanti nggak nyaman kalian, saya drop. Maksudnya gini, udah tolong diputus, selesaikan gitu. Karena kan kita mengingat ada lagi presentasi yang di belakang, ada yang 9 lagi, ada yang 5 lagi di belakang kita. Jadi kan memakan waktu mereka. Saya targetnya ini, kalau begini, saya usahakan itu selesai sebelum jam 12. Tapi pun kalau misalnya pengujinya agak banyak nanti yang dibicarakan, mungkin lepas jam 1, mungkin sisa 1 atau 2. Saya usahakan itu lepas sebelum jam 12, sebelum isoma, saya akan selesaikan itu semua. Mudah-mudahan bisa selesai. Saya belum pernah bertemu sama pengujinya nih. Itu dia. Jadi saya buatkan nanti, kalian buatkan nanti slide-nya itu yang saya bilang tadi, 5. Nanti dilatih di rumah gitu. Bagaimana cara presentasinya, kan ada penilaian kan, bagaimana mempresentasikan RA. Oke, jadi itu yang kalian siapkan biar nanti bisa penilaian kalian baik gitu. Saya tidak mau membedakan kalian itu yang klasikal sama yang blended, saya nggak mau. Itu bisa ditunjukkan dari hasil RA-nya. Kalau soal hasil evaluasinya itu kan lain itu penilaian. Tapi kalau di RA ini, saya nggak mau yang klasikal itu berbeda dengan yang blended. Saya coba seupaya mungkin biar jangan ada perbedaan hasil daripada RA yang blended sama klasikal. Karena itu saya rewel sekali kalau misalnya RA itu yang kurang pas, ada yang mengcopy paste, itu saya paling rewel karena saya maunya itu memang itu hasil inovasi kalian. Kalian kan sudah di atas standar. Kalian sudah lulus jadi CPNS. Tapi kok masih ngambil lagi punya orang. Itu yang malah kalian turunkan lagi diri kalian untuk mengambil punya orang, untuk melengkapi Latsar. Bukan gitu, saya nggak mau. Jadi maunya judul kalian ini bisa dikembangkan ke depan, bisa dilaksanakan kembali. Kan kalian mungkin ini kan untuk matematika atau satu pelajaran aja. Bagaimana kalian kembangkan ini nanti untuk kegiatan yang lain, mata pelajaran yang lain. Ya. Oke, jadi itu ya. Jadi saya tidak mau. Karena saya bilang berinovasilah. Sampaikanlah Latsar kalian itu, RA kalian itu dengan menguasai gitu.
Jangan nggak menguasai. Kalau menguasai kan jadi penguji curiga. Ini apa sih? Kok dia nggak menguasai, kegiatannya aja nggak dikuasai. Tahap kegiatannya aja tidak dikuasai. Kok ini cuma selesai aja, tapi nggak ada nggak ada, seperti nggak dinikmati itu. Tulisan itu nggak dinikmati. Karena itu saya tidak mau membedakan kalian sama yang klasikal. Sayang sekali, kalian sudah tinggi, sudah lulus, sudah mengalahkan berapa saingan, tiba-tiba yang kalian kalahkan itu dilihat kalian hasilnya gini. Wah, kok hasil dia lebih tinggi dari saya, kok hasilnya kok begini mereka. Nah, terus dalam hal pekerjaan nanti, dia kalahkan saya, tapi kok di pekerjaannya kok begini. Itu saya nggak mau. Sayang sekali, saya sudah ngasihkan materi, kawan-kawan dari WI sudah mengasihkan materinya dengan baik, walaupun dengan waktu yang terbatas, yang compang-camping waktunya, tapi saya menunjukkan bahwa RA kalian itu the best. Jadi saya minta dari awal itu, saya selalu minta itu selalu inovasi. Dan kuasailah RA itu. Dan nanti bisa kalian kembangkan ke depan dengan mengambil nilai-nilai aneka yang sudah kalian pelajari dari 60 indikator itu. Oke, saya pikir itu pembuka saya, motivasi saya di pagi ini. Mungkin kalian masih belum puas atau masih ada yang mau dipertanyakan, silakan. Aquila, kamu dari tadi senyum-senyum aja, Aquila. Izin Pak Osman. Ya, silakan Pak Parudin. Gini Pak, saya menyampaikan sedikit hasil rapat teknis kita kemarin dengan para penguji. Ya Pak ya. Ya, silakan. Berhubung seminar mereka ini kan hari Jumat ya Pak. Ya. Hari Jumat, terus Jumat kita di Skadal itu kurang lebih jam 11:34 lah, seperti itu. Ya. Oke, ya. Nah, terus kemarin pada sesi yang rentang Jumat itu jam 11 sampai 11:45 itu misal pas di kelompok Bapak ini si Aquila Purbiati gitu. Nah, jadi kemarin para penguji bilang ini tergantung nanti kesempatan antara penguji dengan coach katanya untuk misalnya kelas 11:30 selesai, saya 11:30 gitu Pak. Jadi tinggal bagaimana mengkondisikan sewaktu di jam 11 sampai 11:45 itu. Oke. Ini pengujinya Pak Parudin Muslim kah? Kebetulan beliau Katolik Pak. Oh, berarti gitu. Gini Pak Parudin, kalau memang untuk menyikapi itu, kalau bisa kita lanjut. Jadi suruh yang terakhir itu yang bukan Isoma, yang bukan Muslim. Sebenarnya si Aquila ini enggak masalah Pak, dia kan perempuan nih. Oh iya Kak, Aquila nggak masalah. Ya nggak masalah sebenarnya. Oke. Nanti tergantung coach dengan pengujinya lah Pak ya. Enggak, sisakan ini Pak Parudin 2 orang. Itu paling terakhir itu biasanya sisa jam 1 itu habis Jumatan itu paling sisa 1 atau 2. Siapa kira-kira yang di terakhir itu sebelum Jumatan itu yang bisa dilanjut? Sebenarnya kita dari jam 11:45 itu Pak, kita break sampai jam 1 baru mulai lagi Pak. Si Arianda nih kalau di kelompok Bapak nih. Sampai selanjutnya. Oh, bukan pengujinya bukan mau lanjut terus gitu. Itu yang saya tanya nanti sama penguji, kalau dia lanjut terus karena dia kan tidak ikut sembahyang ya, nggak ikut sembahyang, nggak ibadah gitu kan, maksudnya kita lanjut. Karena itu saya bilang di terakhir itu coba nanti disisakan yang ditukar lagi. Yang terakhir itu nanti minta aja yang bukan Muslim gitu, biar kita lanjut, biar kita selesaikan. Baik Pak, atau mungkin nanti pas di hari H-nya saja gimana Pak ya? Ya itu dia. Saya lihat di sini, misal Agustinus itu saya lihat di jadwalnya di awal ya. Siapa Agustinus di awal kemarin? Bentar Pak. Tadi maksud saya Agustinus itu tarik ke terakhir. Terus si Erdianti Susanti yang pertama Pak. Oke. Agustinus di mana dia? Agustinus jam 10:15 sampai jam 11. Ini dia tarik di belakang. Oke, sini si Betty di mana? Betty itu di jam 14:30, 15:15 Pak. Oh, berarti siang ya? Oke, Betty nih, Kristiani Betty. Terakhir nomor 9 Pak, terakhir
Terakhir ya, oke. Berarti 4:16. Oke, berarti Christiana Betty sama Agustinus. Siapa lagi yang ini yang bukan Muslim? Aquila. Hah? Aquila. Aquila. Oke. Aquila tadi di giliran keberapa, Dek? Saya nomor 5, Pak. Nah, ini dia. Berarti yang 3 ini kita arahkan ke belakang. Christiana Betty, terus Agustinus sama si apa? Sama si Aquila. Nah, itu dia Pak. Nanti itu. Jadi nanti karena kan kita ini kan tidak ada mentor, tidak tergantung. Ya, ya. Nah, kan nggak ada mentor. Kalau biasanya kan ada mentor. Jadi kita menunggu mentor sesuai dengan jadwal. Nanti bisalah saya geser ini nanti oke kita luarkan. Tapi yang nanti antara Aquila, Betty sama Agustinus itu di terakhir. Saya yakin itu kalau misalnya selesai itu sebelum jam 12 selesai. Kalau misalnya Pak pengujinya itu memang mau dilanjut. Tapi kalau dia juga mau isoma, ya nggak apa-apa. Ya. Itu nggak apa-apa. Kita kan tergantung. Saya kan nanti pasti nanya pengujinya. Kita lanjut, apa kita istirahatkan? Ya. Nah itu nanti pasti saya tanya. Tapi kalau bilang lanjut, oke. Jadi kita siap peserta yang memang untuk lanjut. Baik. Kalau gitu kami informasikan seperti nama-nama yang dah Bapak sebutkan tadi itu karena di room kita Pak, nanti kita buat satu kelompok itu 2 room Pak. Jadi satu room itu room presentasi, satu room itu untuk ruang tunggunya Pak. Oke, ya. Nah, jadi dia misalnya pas jadi dia jadwalnya tuh tidak-tidaknya dia setengah jam paling lambat dia sudah berada di ruang tunggu Zoom-nya itu. Ya. Tapi kalau yang lain itu Pak, dia dari pagi ada di situ. Dia nggak boleh keluar masuk. Betul Pak. Itu, ruang tunggu. Betul Pak, betul. Nah, karena dan kami informasikan ke seluruh peserta dan Bapak juga bahwa pengujinya Pak Pasifikus Iwan Karantika ini Kepala BPKD Kabupaten Skadau Pak, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Skadau. Kebetulan beliau juga lagi dinas luar di Jakarta. Jadi beliau bilang kemarin dia langsung Zoom dari Jakarta Pak. Itu dia, itu dia saya bilang. Itulah kelebihan dari online ini. Di mana-mana bisa online gitu. Jadi saya karena itu tadi WA tadi dia minta WA itu karena dia posisinya nggak di tempat. Ya betul ya, Pak. Betul. Ya, jadi saya yakin kalau misalnya itu nggak posisi di tempat, WA dengan baca di HP, nah itu dia bisa waktu lebih cepat. Ya betul. Oke, ya. Jadi besok peserta itu jangan nunggu jadwal, tetap di room itu siap di sana. Jangan misalnya baru datang jam 10 buka, enggak dari pagi harus di room. Jadi bisa kita nunggu waktu yang ada itu langsung masuk. Kalau udah habis masuk. Siap Pak. Siap. Oke, itu Pak Farudin ya. Ya Pak, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Farudin. Ya Pak. Lanjut Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi Bapak Ibu itu ya. Jadi Aquila sama Agustinus sama si Christian itu ke belakang. Ya, biarkan yang mereka yang mau Jumatan itu kita awalkan. Gitu. Biar jangan terganggu dan ibadahnya pun biar kusuk nanti bahwa kalian ini harus itu spiritual itu tidak bisa lepas. Itu maksud saya. Itu harus wajib. Gitu. Jadi jangan itu ditinggal. Jadi itu wajib kalian laksanakan karena waktu saya siapkan cukupnya untuk itu. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan yang berhubungan dengan untuk presentasi. Saya ingat gimana hasilnya evaluasi kalian? Gampang apa? Jadi gini Pak, LMS sistemnya lagi gangguan nih Pak. Itu dia, kemarin saya tahu itu LMS kalian itu masalah. Terus jadi gimana? Jadi panitia menyiapkan yang manualnya ya Pak. Itu dia, manual. Saya itulah kemarin itu masalah LMS itu. Soalnya kemarin juga saya ditanya, Pak, gimana LMS? Saya tidak mau pakai LMS. Semua diklat, semua blended saya nggak mau pakai, karena susah. Kita mau masuk susah, kolab jarnya itu susah gitu. Ngapain saya susah-susah? Ya, udah kasihkan ke panitia semua yang. Ya silakan. Itulah Pak, LMS ini hancur lebur kemarin Pak. Jadi kita dapat surat edaran dari LAN bahwa itu kembali ke panitia dalam arti manual semua. Dan pada saat sekarang kami ini sedang evaluasi untuk ujian akademik pas kebetulan di angkatan 133 nih Pak. Iya, itu dia. Jadi kami rekamnya Pak. Iya, itu dia Pak Farudin. Jadi saya bilang itu lepaskan, pokoknya terserah panitia. Padahal waktu membuat kebijakan itu mereka
mau aja harus begini, tapi pada saat menekankan kita, Pak. Iya, itu dia. Itu saya bilang. Saya dari kemarin itu bukan cuma di Skade ya, di tempat lain saya tidak mau menggunakan LMS. Karena ini susahnya itu. Ya, Pak. Lawi juga dia minta, Pak ada tugas Pak. Nggak ada. Tugas kamu itu cuma selesaikan RA secepatnya. Saya nggak mau tugas yang lain, saya mau selesaikan RA secepatnya karena itu adalah ekspektasi kalian, kami di Laksar ini gitu. RA selesai, bagus, hasilnya ada, wah itu ekspektasi saya. Dapat nilai yang terbaik itu. Kalau soal tugas tidak ada, karena kalian semua orang-orang pintar. Bisa mencari, bisa membuat teori, bisa membaca di mana-mana. Oke, makasih Pak Parudin. Siap, Pak. Oke, jadi kalian manualnya sudah belum? Sudah semua, Pak. Sudah ya. Jadi gimana hasilnya? Ada berapa soal semua? Ada 3 soal, Pak. 3 soal, 3 kelompok tadi. 3 Ini soal. Pak esai, Pak. Dia esai, Pak. Esai. Hanya 3 soal esai. Ya, Pak. Tentang pemecahan masalah, Pak. Anti korupsi. Iya, itu ada 5 aneka, Pak. Kita pilih, Pak. Oh. Mau kita pilih yang mana gitu. Anti korupsinya apa? Kasus. Iya, Pak. Nah, itu. Karena anti korupsinya saya yang buat soalnya. Ya, Nah, itu oke. Jadi bisa. Jadi kalau esai itu berarti ada nilai tulis lah ya, ada nilai nulis lah ya. Iya, Pak. Nanti kita lihat hasilnya. Nanti kita baca. Syukur-syukur saya yang koreksi itu nanti. Iya, Pak. Oke, mantap. Jadi tidak ada masalah evaluasi. Kan itu saya bilang tadi. Jadi evaluasi itu tidak perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan bagaimana kita mengambil poin-poin daripada mata pelajaran itu. Saya nggak minta semua kalian hafal. Tidak. Cuman poinnya aja. Kalau bisa cuman 60 indikator itu. Apa sih 60 indikator itu yang bisa kalian terapkan di sekolah, di instansinya masing-masing. Itu dia. Karena kalian nggak pada tempatnya lagi lah menghafal itu. Karena buka Mbah Google ada semua. Buka browsing ada semua. Apa yang mesti kita hafal? Kalau ada pertanyaan ke sana udah buka aja di sana. Apalagi kemarin esainya bisa buka HP kan? Bisa, Pak. Itu dia. Kan nggak ada masalah kan? Mana ada masalah buka HP. Kalian mau buat halamannya sampai 10, 20 halaman juga bisa kan? Orang ada HP. Apalagi pengantarnya sudah diajarkan apa itu anti korupsi gitu. Itu dia. Yang penting dalam anti korupsi kemarin rumusnya itu ada kalian siapkan. Ada memasukkan rumusnya kemarin. C sama dengan M tambah D kurang A. Nggak ada yang buat rumusnya di situ. Enggak. Itu dia. Padahal dari intinya pada anti korupsi itu di situ. Dan yang 9 indikator itu. Oke lah, itu nggak masalah. Itu nggak usah dipikirkan lagi apa yang terjadi, terjadilah. Nah, jadi saya ke depan ini saya mau masukkan ini di Laksar ini, di RA ini. Gitu. Kalau RA ini sudah mantap, saya pikir kalian sudah kompatibel lah, sudah kompetensi kalian sudah untuk PNS itu sudah ada. Ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini? Untuk besok siapa? Pak, untuk tips supaya tidak gemeteran gitu, Pak. Kata Bapak kamu jelaskan kemarin tips untuk supaya kita itu lancar, Pak, dalam presentasinya. Gemetaran itu kalau di online masih gemetaran nggak? Bisa jadi, Pak. Oke. Ini kalian coba. Ini beberapa hal yang bermasalah dalam presentasi online. Kalian mau masuk share itu. Kalian kan mau masuk share PowerPoint. Ini kadang ada. Nggak bisa. Nggak tahu masalahnya di laptop kalian atau di signal kalian. Ini selalu terhambat semua. Jadi tolong waktu masukkan share PowerPoint itu, kan kalian share PowerPoint nanti nih, untuk presentasi kan pakai PowerPoint. Nah, waktu share itu sabar gitu. Jangan geruduk-geruduk, mau ini bisa hang semua. Terus coba dibuka gitu. Tadi saya maunya, saya kan banyak ini PowerPoint ini yang macam-macam ya. Ada yang bergerak, ada yang mana gitu. Saya pikir oke, kalau misalnya itu bagus, lumayan. Tapi kalau misalnya menjadi tempat tidak usah yang bergerak, yang memang sudah distatiskan, udah PowerPoint itu sudah tidak bergerak lagi, jadi tinggal share itu nyaman. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi kalian
harus sabar memasukkan share itu, gitu. Share PowerPoint itu untuk presentasi. Nah, yang kedua, kalau di presentasi ini memang kegugupan kalian, saya lihat biasanya kawan-kawan itu yang laksana itu tidak ada gugup karena tidak ada mentornya. Karena di sini nggak ada mentornya. Gitu. Kalau ada mentor mungkin agak gugup. Gitu. Tapi kalau ini yang nggak ada, ya bicara aja apa adanya. Seperti kalian berhadapan dengan layar. Gitu. Dan siapkan air putih di depan. Jangan tidak ada air putih. Sebenarnya air putih itu yang membuat kita tidak akan gugup di depan. Tidak usah kopi, tidak usah teh, air putih aja di depan. Ada botol air putih, atau apa, gelas atau apa itu di depan. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau ngomong, ya minum aja dikit dulu, minum aja. Gitu. Saya yakin tidak ada lagi gugup di depan untuk presentasi. Gitu. Tapi tenang aja, masukkan share, jelaskan mulai dari awal. Ini ya, saya bilang waktu presentasi kan saya bilang, terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat datang, bisa Oke, silakan Taryanto buka dan presentasi. Nah, buka itu ya buka, ucapkan selamat ucapan selamat gitu udah dibuka. Saya akan presentasi, saya akan share. Izin, saya mau share PowerPoint daripada RA saya. Itu dia. Saya bilang, pasti kalian saya suruh buka. Udah, presentasi udah berjalan seperti biasa, tanya jawab, nanti saya minta klarifikasi. Terakhir, saya bilang, silakan Bapak Ibu atau Bapak atau Ibu udah selesai, tutup acara ini. Tutup, kalian yang nutup, kalian yang buka, kalian yang nutup. Bukan saya udah ucapan pertama aja karena kita kan yang bertiga ini ketemu di situ. Tapi sesudah acara ini yang intinya itu kalian yang membuka dan kalian yang menutup. Udah langsung leave aja. Itu kira-kira Arya. Ada yang lain? Enggak ada? Selesai? Kita tutup? Gimana? Hah? Gimana? Akila, kadar tadi senyum-senyumannya dari tadi saya lihat. Gimana? Udah selesai Ya, Cindy Pak. juga. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya? Udah selesai ya? Enggak sih, nggak ada. Nggak ada ya? Oke, apalagi Cindy. Cindy itu udah 2 minggu yang lalu udah selesai dia punya. Gitu. PowerPoint-nya udah selesai. Aquila juga. Kejar-kejaran ini Aquila sama si Cindy ini. Soal penyelesaian RA-nya gitu. Cuman yang ini siapa? Asna juga enggak awal selesainya. Cuman ada kemarin Asna ya, masalahnya kemarin matriknya ya kemarin ya, yang kurang kemarin ya? Atau judulnya Anekanya yang kurang. Apanya kemarin? Itu Aneka, Pak. Aneka ya, anekanya kemarin masuk etika publik. Masuk dari peran dan kedudukan ASN masuk ke dalam ya? Iya. Nah, ya itu kan tidak boleh masuk ke dalam itu karena di atas itu cuman bagaimana aneka itu. Cindy terakhir ada tiba-tiba lagi karena saya baru lihat dari isunya 4, pemecahan masalahnya 3. Jadi saya suruh tambah lagi jadi biarkan 4 atau dikurangi 3. Jadi kemarin itu 4. Oke, saya pikir Siswati begitu juga awal dia, Agustinus juga, Betinur. Erdian ini dia slow gitu, tapi selesai juga. Saya pikir kemarin Erdian ini hampir sama dengan Kristiani, rupanya enggak, santai dia bisa, tapi selesai juga, enggak banyak ini. Oke. Yang penting kalian baca itu RA-nya, kuasain, terutama kegiatan itu. Pasti ada pertanyaannya begini. Coba lihat tahap kegiatan itu. Ada yang melompat enggak? Pasti ada pertanyaan ke situ. Ada yang melompat kah? Habis ini ke sini. Kok tiba-tiba hasilnya gini? Jadi kalian baca tahapan itu apa? Kan masih bisa kalian rubah itu. Siang ini masih bisa. Tahapan itu 1, 2, 3. Habis ini kah? Habis ini kah? Apa outputnya? Jadi coba kalian baca. Kadang-kadang melompat itu.
Terus tahapan 1, 2, ketiga, misalnya membuat apa, gitu kan, RPP. Tidak ada bahan, tidak apa, tiba-tiba tersedianya RPP. Oke, karena di output tersedianya RPP. Tapi di tahapannya apa? Tidak ada di bawah itu, tidak tercetaknya atau terprintnya RPP. Terus apanya? Tahap kegiatan udah lengkap nggak? Dari awal sampai akhir. Karena akhirnya dari tahapan itulah menjadi output. Jangan beda akhirnya tahapan sama dengan output. Lompat dia, bisa jadi lompat outputnya apa, tapi tahapannya nggak ketemu. Di tahapannya nggak ketemu outputnya. Pasti ada pertanyaan ke sana. Terus pertanyaan kedua pasti ada begini. Kamu pakai nilai apa yang kamu ambil, aneka apa? Dari akuntabilitas itu apa? Ini, coba jelaskan apa sih? Kenapa kamu mengambil jujur di situ? Apa tetap apa ya, kata jujur atau nas, apa religius gitu. Coba jelaskan apa hubungannya dengan kegiatan. Itu pasti ada pertanyaan. Karena dari segi redaksi tidak ada lagi yang dipersoalkan. Ternyata ngawurnya ke sana pertanyaannya. Jadi kalian kalau udah ditanya gitu nggak apa-apa, kalian buka RA-nya yang mana yang dipertanyakan. Gitu. Nah, terus nanti kalau di laporan akhir, pertanyaan yang disampaikan ini yang paling tidak di luar konteks. Coba apa nilai-nilai apa yang kalian dapat semenjak melaksanakan aktualisasi dan melaksanakan laksar. Nah, kalian menjawabnya dari mana? Nilai mana? Nilai organisasi kah? Nilai aneka kah? Ini kan karena kalau kalian menguasai kan merasakan yang kalian buat itu pasti kalian bisa menjawab nilai-nilai apa yang kami dapat, ada yang kalian dapat di situ. Selama laksarin pasti nilai-nilai ini pasti ada. Dari nilai 60 indikator tadi pasti ada kalian merasakan ke diri kalian, oh begini kah laksar ini, begini kah RA ini, begini kah laporan akhirnya. Kalian pasti merasakan. Kalau memang kalian tune in, kalian nyatu dengan rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasinya. Dan inilah maksud saya itu kalian lebih cepat awal menyelesaikan RA itu biar kalian bisa review kembali. Kalau ini mendadak misalnya besok seminar baru hari ini kalian menyelesaikannya baru kelar, waduh, tidak bisa kita diskusi sepanjang ini. Ini yang saya minta. Jadi memang kita diskusinya di sini memang bagaimana cara kalian itu menyerap daripada tulisan kalian sendiri, mengerti dan bisa menjelaskannya. Jangan khawatir, tidak ada teori ditanyakan dalam seminar. Tidak ada teori. Teorinya cuma tadi itu aja. Apa nilai-nilai indikator? Kenapa kamu ambil indikator? Paling itu aja. Kan kalian sudah membuat narasi. Karena itu saya bilang kemarin, buatkan narasinya sehingga kalian bisa menjelaskan nilai aneka itu. Kalau kalian cuma bikin kurungnya aja gitu, kurung, komitmen mutu, dalam kurung, efektivitas gitu. Wah, apa narasinya? Kalian mencari lagi waktu menjawab itu kan kalian mencari lagi apa sih narasi. Tapi kalau sudah kalian tuliskan di situ, kalian bisa menjelaskannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita selesaikan ini biar kalian bisa membaca lebih dalam lagi itu masalah RA-nya. Masih ada yang mau ditanyakan? Atau yang masih ada yang perlu dipersiapkan? Pak, ya. Di PowerPoint itu apa kan Pak, kegiatan sama jadwal tuh digabungkan? Maksudnya? Oh, nggak apa-apa. Itu dia. Saya bilang tadi kan di slide kelima itu kan minta jadwal. Boleh kalian itu setiap kegiatan itu jadwalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kamu memang bikin gitu kemarin. Tapi kan itu saya nggak tahu. Ini kan komputerisasi kawan-kawan ini kan. Ya, mudah-mudahan bisa di sini di Laksar ini kalian lebih canggih lagi komputernya gitu. Jadi kalau itu bisa digabung dalam satu, misalnya kegiatan di sini tadi ada tahap kegiatannya, ada outputnya, terus ada jadwalnya di sana, terus ada nilai anekanya gitu. Gabung aja di sana. Nanti saya bilang tadi cuma minta 5 slide, udah berapa slide itu kurang kan?
Kalau itu bisa digabungkan di situ, itu maksud saya tadi. Tapi kan ya tergantung juga. Saya nggak tahu Kristiani bisa bisa buat gitu nggak atau gimana nanti. Saya lihatlah nanti Kristiani nanti yang Belajar, besok. Pak. Nah, itu dia. Kemarin saya lihat sudah saya bongkar-bongkar semua, tiba-tiba bagus semua. Wah, kok tiba-tiba Kristiani ini bisa menyelesaikan bagus begini tulisannya gitu. Hah? Itu dikerjakan sendiri ngetiknya atau Ya, dibantu Pak Aquila yang bantu. Saya kaget kemarin. Wah, udah stres ini. Apa sih Kristiani udah stres? Pak, saya udah stres nih katanya. Katanya kan, waduh, udah stres. Bahaya nih gitu. Karena ada pengalaman saya di Ketapang. Kayak gini waktu menyiapkan, tapi kan klasikal. Pak, karena belum selesai RA nih. Pak, saya mau telepon bapak saya mau berhenti jadi CPNS. Katanya di depan saya, diambilnya Pak, handphone saya nih Pak, saya mau telepon bapak saya. Dia bukan karena kesal ke saya, bukan. Begitu susahnya rupanya Latsar ini. Saya mau telepon Pak, susah Pak. Saya nggak mampu masuk CPNS itu ini aja udah susah, apalagi nanti sudah jadi pegawai, kata dia. Susah Pak, katanya. Saya mau bilang berhenti aja. Wah, saya yang khawatir kan. Wah, kalau ini berhenti, berarti gimana panitia nih kan kurang satu gitu kan. Ya udah, jadi saya siapkan satu kelompok dia untuk itu udah jam 10 malam itu. Nyerah dia. Jam 10 malam nyerah. Saya panggil kelompoknya, saya panggil ke penginapan saya suruh menyelesaikan di situ pada malam itu. Ya selesai. Dan dia pun ngerti. Gitu. Nah, itu dia. Kristiani bilang, saya udah stres Pak. Stres ini online. Mau ketemu di mana kawan-kawannya kalau udah Kristianinya stres. Tapi terakhir saya lihat, wah ini kok jadi rapi tulisannya nih. Pasti ada yang bantu ini, saya pikir gitu. Katanya, ya syukurlah. Puji Tuhan bisa kalian menyelesaikannya itu dengan baik. Dan begitu juga nanti dengan PowerPoint-nya. Buat semaksimal mungkin lah. Sesingkat mungkin PowerPoint-nya bisa kalian selesaikan itu PowerPoint-nya nanti. Saya ingatkan itu jangan cara share-nya ya, cara share-nya itu ya pelan-pelan, sabar, karena kan ini signal kan putus-putus gitu. Kalau kalian memang kurang yakin di signal di tempat kalian, coba cari kemana lah gitu. Biar jangan putus-putus gitu. Biar stabil signalnya gitu ya. Mau melangkah kemana, mau ke kota, ke kemana, tapi carilah signal itu yang memang benar-benar stabil gitu. Kalau ke kafe juga nggak apa-apa, nggak mesti di mana. Kalau di kafe juga nggak masalah. Tapi signal itu paling tidak bagus lah. Dan siapkan itu kalau memang nggak ada, siapkan tethering-nya. Ya kayak saya nih kan, ini kantor begini ya, paksa saya siapkan tethering untuk itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Oke, silakan, Aquila. Alhamdulillah. Yang di tahapan kegiatan itu kan ada banyak Pak. Berarti kita buatkan konsepnya, terus nanti pas materinya nanti kita jelaskan gitu, boleh Pak? Biar dia satu halaman. Yang mana ini? Kegiatan mana? Kegiatan untuk PowerPoint atau di PowerPoint? Kegiatan. Yang PowerPoint Pak. PowerPoint. Kamu Nanti kita tampilkan judul-judulnya. 6 Pak. 6 ya. Berarti hanya satu slide, enggak harus dibuat 6 slide gitu Pak. Ya, itu dia maksud tadi. Kalau bisa satu slide itu 2 atau 3 kegiatan, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tergantung orang bagaimana komputernya. Kalau dia bisa satu slide, satu kegiatan, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan saya minta bagaimana sedikit mungkin slide itu, tapi kalian bisa menjelaskannya dengan baik. Iya Pak. Saya pikir, jadi di setting aja lah. Gimana nyamannya kalian bisa menyampaikan itu dengan baik, dan susunannya di slide itu kalian lihat bagus gitu. Ya. Oke, Aquila. Ada lagi? Ini golongan 3 kan semua kan? Iya Pak, golongan 3 semua. Golongan 3, iya. Kemarin saya golongan 2 di Melawi itu, waduh. Apa ya? Ya memang, ya karena udah teknis sekali ya. Masalah komputer itu mereka nggak ada masalah. Oh, apa kita bilang, teman di sini kan ada juga golongan 2 yang 2019.
tesnya yang 2019 kemarin kan. Oke. Terus ada lagi? Apa kita tutup? Nggak ada lagi? Selesai? Selesai, Bapak Ibu? Selesai? Nggak ada lagi ya? Oke, jadi kalau nggak ada, terima kasih Bapak Ibu. Coba dipelajari lagi, dibaca lagi RA-nya, diperhatikan lagi kalimat demi kalimat, sebelum itu di-share. Terus di PDF-kan, kirim ke penguji. Tadi kan saya kalian dengar tadi, bahwa pengujinya itu di Jakarta. Jadi bayangkan posisinya penguji di Jakarta. Kalau nanti dilihatnya, wah ini compang-camping ini tulisan ini gitu kan. Wah ini kenapa nulis? Padahal masalahnya dia bukanya di handphone, bukan di laptop gitu. Kan nggak mungkin. Saya nggak yakin lah. Saya nggak tahu nanti gimana dia penguji itu ya. Apa bawa laptop ya ke sana? Syukur-syukur bawa laptop. Ya karena mungkin tugas ke sana ada yang mau diselesaikan jadi bawa laptop atau mungkin ada stafnya yang bereskan itu gitu. Tapi PDF-kan lah biar kalian tidak kelihatannya tulisannya itu compang-camping ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kalian semua. Sehat selalu. Mudah-mudahan tanggal 8 kalian bisa dengan baik untuk presentasinya dan mempunyai nilai yang baik gitu ya. Jadi jaga kesehatan, prokes karena ini last minute ya. Habis itu kalian ke lokasi laporan akhir. Jadi pelan-pelan kita memang harus hati-hati semua biar nanti tuntas ini dalam bulan Oktober. Ini bulan Oktober ya? LA-nya bulan Oktober ya atau bulan November? Laporan akhir. November. November, Pak. Iya, November. November awal ya kali ya. Kalau November kan kita ketemu. Ya. Kan ada klasikal itu nanti November. 19 November, Pak. Ya? 19 November. Ketemu kan Pak Parudin kan? Ya, betul. Ketemu. Jadi aku bisa lihat kalian semua ini siapa sini kelompok saya ini gitu kan pasti ada ketemu gitu. Nanti mungkin selamat kelompok datang lain juga. Selamat datang di Skadau Pak Bosman. Kami tunggu. Iya, berarti ada lomba. Saya inilah. Kasihan saya Pak Parudin yang Sambas itu kita nggak diketemukan gitu. Sampai akhir selesai itu di online semua gitu. Oh gitu ya. Padahal di sana itu ada klasikal. Akhir itu pasti ada ketemu. Tapi nggak ketemu tetap di online kan gitu. Nah ini kalau ini Skadau bikin online, wah kita kan bisa ketemu, bisa ngopi sama-sama kan? Betul Pak. Oke. Oke, jadi terima kasih Pak Parudin, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini saya selesaikan hari ini, pagi ini biar mereka juga bisa mempersiapkannya dengan baik untuk penyusunan PowerPoint-nya dan juga materi yang ada mungkin. Tapi materinya sudah oke, tapi mungkin dibaca lah, bisa dikuasai untuk presentasi besok. Dan signalnya itu perhatikan. Ya. Izin Pak, Jumat Pak. Jumat, ya. Dan signal itu diperhatikan ya Bapak. Kalau kalian memang di tempat sana signalnya nggak stabil, larilah ke kota. Nggak apa-apa, di kafe kita sambil minum kopi, makan-makan sambil presentasi ujian tidak masalah. Saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Dan saya nggak suruh kalian nanti diri, cuman di atas saja baju putih pakai dasi, di bawah pakai celana pendek, nggak ada masalah. Karena kan saya nggak suruh kalian diri nanti. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Selamat sore, selamat pagi, sehat selalu, dan sampai ketemu lagi di hari Jumat. Oke ya? Jam 8 ya Pak Parudin ya? Betul Pak, jam 8. Oke, ya. Oke, makasih Pak Parudin. Oke, saya live ya karena saya mau ketemu sama Melawi. Oh ya. Oke ya. Makasih Pak Bosman. Makasih ya. Sehat selalu ya. Oke, ini nampaknya wajah nih. Wajah siap seminar atau wajah gimana nih? Nampaknya masih ada sedikit kekhawatiran atau keraguan nih. Saya rasa ini kan rata-rata guru semua nih, udah biasa, nggak usah nervous lah. Kan? Pak. Ngajar aja nggak nervous, seperti itu. Pak. Betul nggak? Betul. Betul kata Pak Ari. Pak, izin Pak. Terus gimana? Kan nanti kita kan presentasi nih Pak. Nah. Otomatis kan penguji ini mau lihat muka kita Pak. Kalau muka kita biru gini gimana Pak? Nah bisa itu salah kau udah sebulan penuh nih kau masih jadi avatar terus? Bisa enggak Pak nanti itu enggak usah pakai latar ya Pak ujiannya Pak?
Weh, enggak keren lah kalau enggak pakai latar. Kecuali kau bikin baliho belakang, Kau anak bujangan nih nggak mampu yang beli core berapa nih? Pasti jadi avatar terus. Masa kalau lawan Agustinus Haryanggara nih, tonton. Pak Taryanto, Indi dan kawan-kawan lain semua bagusnya. Itu sudah mahal, Pak. Nih. Itu sudah mahal, Pak. Nah, ya pokoknya bagaimana kondisinya lah nanti pada hari ya. Ya, Pak. Ini betul nih wajah kalian nih kayak apa leaknya wajahnya kawannya biru. Lainnya tuh biru semua hilang. Bertanya Pak, itu untuk tangannya Pak Bosman dikosongkan aja ya Pak di lembar persetujuannya. Halo, enggak jelas nih gimana? Siapa nih? Cindy Pak, untuk mau bertanya di RA ada lembar persetujuan untuk tanda tangan Pak Bosman itu dikosongkan aja dulu ya Pak. Kosongkan dulu lah ya sambil kami komunikasikan terus nanti yang pastinya ya dapat asli dong. Kemungkinan nanti kami yang turun membawa nanti ke Pontianak. Halo, paham nggak apa yang saya bilang tadi? Halo, gini, yang untuk lembar persetujuan itu kalau enggak di-scan ya, yang pastinya seluruh RA kalian itu kalau sudah seminar yang sudah telah di ACC semua itu, telah hasil seminar akan kami bawa langsung ke Pontianak nemu penguji maupun coachnya masing-masing ya. Pokok setelah selesai sidang apa yang telah hasil perbaikan coach maupun hasil perbaikan dari penguji silakan di print nanti ya bagus ya. Paham? Paham. Terus ada yang lain? Pak, masalah waktu nih Pak. Nah, kau berubah lagi jadi Superman warna hijau. Latar belakang Pak. Jadi gimana, Fari? Kan waktunya. Kalau gini kan ganteng sedikit kau. Ya. Pak, untuk waktu nih Pak, kan Pak Bosman kan minta kan kita tuh apa? Nggak sampai jam 1 Pak. Jam 12 tuh hampir semuanya sudah selesai Pak. Jadi kita nih dari pagi nih emang stay dulu Pak? Ya stay dari jam 8. Kalau menurut waktu yang standarnya itu kalian kan sebenarnya 10 JP itu seminar ada dibagi satu orang tuh 45 menit ya. Ya. Seperti itu. Itu nanti tergantung penguji sama itulah sama coachnya masing-masing. Ya. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, silakan. Berapa orang nih udah ngirim ke pengujinya, Pak Iwan? Via WA. Belum ada nampaknya nih Pak. Mungkin siang ini lah Pak, kemungkinan. Karena kan masih ada revisi sedikit Pak di PDF kan lagi kan Pak. Iya, punya Cindy Ayu kan udah 2 minggu kemarin selesai. Boleh dikirim Pak, jangan nunggu ini. Halo. Ya makin cepat makin baik, soalnya beliau makin cepat mengoreksinya. Kalau bentuk PDF pun tidak jadi masalah lah ya. Iya. Itu tugas kau nih, cepat ya. Iya Pak. Ya. Oke, kalau ada yang lain Pak Taryanto, Bu Asna, Bu Siswati, Kristiana Betty, Agustinus Haryanggara, Betty Nur Dewi Jayanti. Berarti jadwalnya itu jadwal seminarnya itu enggak ikut yang kemarin ya Pak. Saya kan kemarin yang paling terakhir tuh Pak. Tapi tadi kan Pak Bosman minta yang 3 orang, nama 3 orang tadi jadi yang dibahkan terakhir. Berarti saya dipindahkan gitu ya Pak? Gimana? Pokoknya kalau Pak Bosman bilang tadi di atas jam 12 ya, Bu Cindy? Iya Pak. Ada saja 12, berarti sebelum itu kalian sudah nongol dulu di ruang tunggu Zoom-nya, enggak jadi masalah. Berarti enggak pakai urutan yang kemarin ya Pak? Idealnya pakai urutan itu, saya takut nanti ini kan antara coach sama penguji yang jadi masalahnya kan. Kalau kami yang di pendamping dan notulen ini siap saja, misalnya coachnya bilang si ini menunggu, ya tinggal dari pendampingnya masuk ke ruang tunggu peserta bahwa si A, si B, si C harus siap. Oke Pak. Betty Nur Dewi Jayanti, bisa enggak ya? Apa Pak? Dari Sanggau? Iya. Iya. Oke, nggak ada yang lain?
Kalau tidak ada lain, Aman. cukup sampai di sini ya. Apa yang kata oleh Pak Osman tadi itu juga kata saya, tetap jaga prokes ya, karena waktu kita semakin mendekati puncaknya lah daripada Lasari. Seperti itu. Oke, kalau gitu saya izin lab. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Tetap semangat. Semangat. Nah, semuanya udah ketemu coach kan nih? Ketemu mentor kah? Udah. Udah aman. Boleh lah nanti kalau yang udah selesai langsung kirim ke penguji ya. Sebelum Pak Arianda. Oh, belum ke Pak? Hari ini Pak Nanti ya? siang. Nanti Oke, Pak siap, Arianda. Oke. siap. Kalau udah disetujui oleh mentor dengan coach, bolehlah kita share ke penguji kita. Dah, kalau enggak ada kerjaan lagi boleh keluar, enggak apa. Lanjutkan PowerPoint-nya, lanjutkan tulisannya lagi, diperbaiki. Yang mau nanya boleh nggak ya? Mau nanya siapa lagi, Bu? Ya. Nanya Bapak, Bah. Yang di tahapan kegiatan tuh ditampilkan nggak ya? Itu nilai aneknya tadi itu ditampilkan tuh kata Bapak. Nanti saya share dulu punya saya. Coba ya, saya coba punya ya. Coba. Mau lihat sambil lihat kita belajar. Saya pun kalau salah pun saya mohon maaf nih, kan sama belajar kan. Tidak apa-apa. Kita lihat juga. Itulah Bang, dari tadi tuh coba kita yang udah jadi tuh share, coba di-share dulu kita lihat. Lihat ya, ini punya saya ya. Tunggu dulu ya. Ya, yang udah. Coba bisa lihat belum satu-satu. Ibu? Ya, udah ya. Udah itu konsul. Udah bisa lihat kah? Enggak, ini punya Ari. Belum. Udah kalian nih? Belum muncul. Belum muncul. Inilah Belum? kendalanya. Udah. Ini contoh ini. Imut kayak saya. Yang bunga-bunga. Yang bunga. Ini sebagai referensi nih Bu. Saya ngambil di aplikasi HP ini Bu. Oh iya. Coba ya. Ini yang pertama, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Saya tidak sok-sokkan diri, enggak nih Bu. Sama-sama belajar ya. Iya. Di sini nih yang pertama dijelaskan Pak Farudin itu emang judul kita kan. Iya. Ini mau penampilan Ibu gimana pun terserah lah. Tapi ya intinya itu judul nih kan. Nah, selanjutnya yang kedua profil lah. Ini profil saya nih Bu. Data. Lengkap. Sama umur kita Pak. Apa kelihatan sih? Nampak nggak nih Bu tulisannya Bu? Tanggal lahir. Nampak. Sampai anaknya. Semuanya saya tadi ya Bu. Lengkap semua saya Bu. Sampai riwayat pekerjaan saya masukkan juga nih. Lanjut lagi yang ketiga yaitu identifikasi isu atau masalah. Nah, di sini kan tadi Bapak minta kan cara penyelesaiannya. Tapi menurut saya sih cuma 4 poinnya Bu, karena apa? Masalah saya ada 4, jadi saya tampilkan 4 nih. Ada PKN-nya. Penjelasannya kita sendiri ya. Penjelasannya kita sendiri. Jadi punya saya sih cukup sini lah nampaknya Bu. Iya benar. Udah selesai nih kan, saya tampilkan nih. Setelah mendapatkan 4 isu tersebut, saya mendapatkan isu masalahnya, yaitu tentang rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas 4. Ini yang saya pilih dikarenakan kita menggunakan teknik APKL dengan nilai tinggi dari 4 itu gitu Bu. Pandai-pandai ya kan? Terus cara penyelesaian masalahnya yaitu cara menggunakan gitu loh Bu ya. Tapi saya gini ya lah intinya. Lanjut yang ketiganya, tahap kegiatan dan nilai anekanya. Jadi setiap tahap kegiatan tuh saya tampilkan 5 butir nih. Jadi yang tentang output aneka dengan itu tuh saya presentasikan gitu Pak. Cuma intinya ini kegiatan 1 yaitu membuat EPP. Nanti kita buka lagi di bikin nilai-nilai aneka. Jadi baru kita jelaskan kegiatan 1 membuat EPP. Nilai-nilai anekanya yaitu saya mempelajari silabus dengan teliti agar bisa membuat EPP dengan baik. Yaitu mengaplikasikan nilai dasar komitmen mutu dengan indikator orientasi mutu. Terus lagi yang keduanya, membuat media pembelajaran dengan kartu bilangan. Yaitu anekanya yaitu media pembelajar adalah suatu yang digunakan untuk menyalurkan ini.
Anekanya itu inovasi berorientasi pada mutu. Itu lanjut lagi. Kegiatan yang ketiga, membuat bahan ajar. Anekanya itu apa? Membuat soal saya kerjakan dengan teliti, dan soal yang telah saya buat tidak akan saya bocorkan kepada siapapun. Nilai anekanya yaitu etika publik dan menjaga rahasia. Itu. Lanjut lagi. Kegiatan 4, melakukan proses pembelajaran matematika. Anekanya yaitu saya berdoa sebelum memulai proses pembelajaran. Anekanya yaitu nasionalisme dan religius. Gitu, Pak. Lanjut lagi. Yang kelima, kegiatannya menganalisis hasil evaluasi dan pretest post-test pembelajaran matematika materi pecahan senilai. Nilai anekanya saya terapkan adalah setelah itu saya yang pertama, sebelum melaksanakan evaluasi saya membuat KKM kunci jawaban sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Nilai anekanya yaitu akun gitu, Pak. Lanjut lagi. Ini rancangan kegiatan yang terakhir adalah rancangan jadwal implementasi aktualisasi. Yang pertama saya membuat EPP mata pelajaran matematika materi pecahan senilai, yaitu ditargetkan tanggal 11 Oktober sampai tanggal 15 Oktober. Outputnya tersedia dokumen sampai itu yang kelima, sampai yang kegiatan kelima, Bu, terakhirnya terima kasih. Siapa lagi yo? Ayo. Ya. Apa? Abang punya Cindy ya, Abang. Boleh. Oke. Udah kah? Udah. Belum. Udah. Udah. Kalau punya Cindy di slide pertama tuh memang covernya dilampirkan. Kedua, tadi kan Bapak minta biodata. Ketiga, latar belakang, kayak biar nanti, karena saya orangnya maksudnya suka gugup gitu kan, jadi akhirnya saya masukkan isu itu apa, dari isu saya ke instansi saya di SDN 12 Pulat ditemukan 4 isu aktual, lalu isu itu dianalisis dengan metode APKL. Lalu berdasarkan isu tersebut, akhirnya dipilihlah APKL yang rendahnya hasil baca matematika peserta didik di sekolah saya. Selanjutnya saya, karena tadi punya Bang Arianda tidak ada faktor penyebab isunya nih Bang. Kan masa langsung bisa digabung jadi satu, enggak apa-apa tadi punya Pak Ari itu. Cukup enggak apa-apa, karena saya memang pengennya beda slide gitu, jadi saya pisahkan. Saya ini, terus yang keempat, saya bikin gagasan pemecahannya. Biar nanti urutan gitu jelaskannya. Lalu yang kelima, jadwal dan nilai anekanya itu saya gabung jadi satu. Kegiatan dan jadwal. Dari jadwalnya di atas, kegiatannya itu output sama nilai anekanya udah di bawah biar enak aja bacanya sih. Jadi dah selesai gitu aja. Boleh lain. Yang lain coba. Buat referensi kita, yang mau edit lagi edit gitu, Pak. Nggak usah malu. Ini saya tuh saya. Coba punya saya ya. Ya boleh. Buka kelas. Sudah apa ya? Nggak kata-kata aku jelasin. Buat lama nih, kayak gini nih. Benar kata Pak Bosman. Inilah kendalanya nih. Nah, nanti pas gini nih. Belum muncul kah? Belum. Udah. Temen sabar. Lagi sharing ya? Bentar. Jangan sinyal. Itu kan animation Kak. Kak Betty banyak pakai animasi, enggak maksudnya apa? Yang bisa terbang. Iya, maksudnya kalau banyak pakai itu. Enggak ada pakai animasi, cuma itu dia ada yang pakai yang segala itu apa yang buat lama ya, bentar loh.
Kalau misalnya lama, Ya, coba. Biar kita sekalian nanti punya aku juga. Lepas Soalnya aku pun ayo animasi lah. belum muncul ya? Belum. Nah, ini nampaknya ini harus dikurangkan animasinya nih, Bu. Siap. Lama ya? Ya. Jangan-jangan punya saya kayak gini juga. Belum dicoba juga sih, tapi mau dicoba juga. Belum muncul ya? Belum. Memang nampaknya berat sih, Bu. Berat kayaknya ya. Dikompres lagi lah. Yang lainnya boleh? Coba yang lain ya dulu, bentar loh. Ya, Coba yang lain Ini saya dulu. dulu ya. Ini saya sih ada animasi sih. Nanti lo coba lo. Takutnya nanti lalu sama kayak gitu. Nggak ada sih pakai animasi. Oh, aman nih. Nah. Aman. Aman? Aman. Bisa. Coba ya. Masuk? Masuk. Oke. Bisa ya? Oke. Oke, berarti tidak salah. Yang lain lagi lah. Ini belum selesai. Mau sampai selesai? Belum buka, punya slide yang lainnya belum selesai. Kegiatannya belum. Masihkah? Kedengaran nggak? Halo, Mbak? Ya, kedengaran. Kedengaran. Jadi tadi kan masalah dengan isu dengan masalah. Mbak, ada kedengaran. Dengan masalah tadi kan digabung kata Pak Bosman kan? Nah, jadi berarti dirombak lagi lah kita yang 5 slide lalu diperbaiki lagi. Nah, Bapak tuh, ia tuh nyuruh kita 5 slide, tapi isi yang mau sampai ya. Benar. Menurutku sih kalau masih 7-6 masih aman. Masih di-record, bahasa Indonesia. Baik. Baik, bahas dulu. Kan kita kan bahas. Tes ya, muncul nggak? Oh ya, aku izin lo, Bah. Lihat, Bah. Nanti lalu lihat lo. Oh, basket. Aku nak acara robo-robo lo. Itu ada acara robo-robo, boy. Ada kelihatan nggak? Sini masih. Ada kelihatan? Nah, kelihatan. Jangan ini juga. Tapi ini lancar loh hari ini. Tapi ini berisiko mereka kalau sinyal tidak bagus nanti. Ini kebanyakan foto dan animasi. Pas saat seminarnya. Iya, karena lama audionya dia. Harus jadikan PDF semua bagusnya. Coba Mbok lihatkan yang slide Mbok yang sebelum terima kasih, Mbok. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi, Pak, pagi. Izin ya sebentar ya. Ini terkait dengan seminar ini. Terkait dengan seminar rancangan aktualisasi pada sesi kali ini dijadwalkan hari Jumat kan? Iya, Pak, Jumat. Nanti Jumat itu kita ini kan pakai 2 room nanti. Jadi kelompok 1 itu ada 2 room. 1 untuk room seminarnya, 1 untuk tempat tunggunya. Ya. Jadi nunggunya nanti di dalam room ya, jangan di breakout room, di main roomnya gitu. Iya, Pak. Jadi kita siapkan 2 room nanti.
nanti setahu saya itu ada pemandunya. Misalnya untuk sesi pertama, kalau akan segera berakhir, biasa next selanjutnya itu peserta selanjutnya sudah diminta persiapan. Cuman arahan dari coachingnya kemarin, apakah dari pagi udah standby semua nih kelompok 1 ya? Udah ada arahan belum dari coachingnya, Ri? Sudah, Pak. Sudah ya? Jadi hadir semua dari pagi? Iya, Pak, disuruh hadir semua dari pagi. Sudah hadir semua, Pak. Oke, kalau gitu. Berarti nanti sebentar ya. Saya coba buka WA dulu. Ada contohnya nanti, contoh breakout room-nya. Jadi ini WA siapa nih? Ini istri ya? Saya numpang ya, saya kirim ini. Saya kirim numpang kemana? Yang 5G aman ya, Kominfo ya? Wifi. Halo Bapak Ibu, bisa dengar ya? Ya Pak. Udah tampil belum? Saya ada share screen. Ada tampil ya? Ada. Nah, jadi nanti kira-kira seperti ini. Kalian kalau misalnya kelompok 1 nanti ngumpulnya di sini nih, di ruang tungguin dulu. Ya Pak. Pas sesi pertama mulai, nanti baru yang akan seminar masuk ke ruang seminar ya. Begitu selesai nanti, yang peserta seminar selesai keluar kembali ke ruang tunggu. Tapi biasanya kalau pas kalian balik ke ruang tunggu ini, kalian tuh akan masuk ke main room dulu di room utama. Gabung lagi aja nanti, join lagi di sini ya. Jadi bisa ngumpul di sini semua nanti. Ya Pak. Nanti ini arahan masing-masing dari pemandu ya nanti. Kemarin sih ada pemandu dari BKPSDM. Dia yang akan keluar masuk nanti monitor apakah peserta yang pada saat sesi seminarnya udah akan berakhir, kemudian menginformasikan kepada teman-teman yang berada di ruang tunggu untuk segera bersiap-siap. Itu satu dari untuk model pelaksanaan room-nya. Terus yang lain, kemarin kebetulan saya ikut rapat juga sih dengan BPSDM Provinsi. Mungkin saya perlu sampaikan tadi, karena mereka itu menguji warning sinyal kalian atau perangkat atau lokasi kalian itu harus emang benar-benar optimal gitu. Jadi kemarin malah ada yang menyarankan jangan berada atau ngumpul di kafe lah katanya. Karena itu memang kalau kasus kemarin beberapa teman-teman yang ngumpul di satu tempat itu, mereka itu kemarin keganggu ketika pas ada customer lain atau pada saat di kafe tersebut ada kegiatan yang berbeda, misalnya pas beres-beres itu kan bisa kedengaran berisik jadinya. Jadi disarankan tadi. Terus terkait dengan PowerPoint itu ya. Terkait dengan PowerPoint,
sebenarnya kami sih tidak masalah kalau kalian mau pakai foto banyak, animasi banyak. Cuman tadi perlu pertimbangan kalau koneksi internet kalian stabil, itu tidak ada masalah gitu. Yang masalah kalau koneksi internetnya itu terbatas kadang-kadang, itu perlu waktu loadingnya agak panjang memang. Kalau saran saya tadi, pertama jangan terlalu banyak foto, terus animasi. Ada yang disarankan menggunakan video nah untuk ini? Ada Pak, tidak ada. Ada ya? Dia harus share screen. Oh, tidak ada? Tidak ada. Coba kalau untuk pembandingnya, coba kalian coba PowerPoint itu kalian jadikan PDF. Kan bisa kan? Kalian jadikan PDF, kalian coba waktu share screen di Zoom ini lebih mudah mana untuk loadingnya gitu. Jadi kalian bisa banding sendiri lah nanti ya. Jadi kalian coba, karena kalau kita jadikan PDF itu kan tidak merubah tampilan kalian kan. Foto tetap ada, gambar tetap ada, tapi lebih ringan dia pada saat eksekusi di share screen-nya Zoom. Jadi silakan dicoba aja. Tadi ada yang bagus foto PowerPoint-nya tampil, itu berfungsi semua. Tapi yang teman yang satu tadi, kalau kami monitor itu, ada yang agak loadingnya agak lelet. Itu tadi pengaruhnya di situ. Tergantung koneksi tempat kami masing-masing. Jadi kita kan tidak terlalu ini ya, kami kan tidak terlalu tahu nih kalian koneksinya melalui seluler atau yang basis kabel gitu, fixed line. Jadi mungkin itu informasi dari saya. Yang jelas hari Jumat itu kayaknya lebih awal lah kalian masuk. Terutama untuk yang sesi 1, 2, 3 ya. Jadwal sudah dibagi kan? Siapa yang pertama, kedua, ketiga? Udah, Pak. Udah ya? Ya. Tapi biasanya seiring berjalan pada saat sesi seminar, itu bisa tentatif sih sebetulnya. Biasanya ada hal-hal teknis, misalnya tadi kalian ada yang tidak bisa loading itu, tidak siap gitu. Biasanya dimundurin nih, maju. Jadi kita efisiensi waktu biasanya seperti itu sih. Jadi kalau misalnya peserta nomor 1, nomor 2 ternyata belum siap, misalnya ada kendala, misalnya sinyal yang kurang bagus, putus kan, kita nggak tahu nih, atau listrik mati. Nah, biasanya yang teman-teman yang lain udah siap langsung maju. Selalu seperti itu gitu. Walaupun saat aktual juga seperti itu ya. Karena kita tidak bisa nunggu, waktu kan terbatas. Saya kira itu mungkin informasi dari saya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan? Itu seminar. Kalau tidak ada, saya izin keluar. Jadi silakan lanjutin kalau mau diskusi ya. Kalau mau coba share screen silakan. Saya sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak.